Halo, apa kabar? Balik lagi bersama saya Minudin. Nah, di depan saya ini sudah ada shock breaker ya dari merek DBS. Nah, untuk shocknya ini tipe 8686 Z series dengan ukuran 340 mm. Jadi shock breaker ini diperuntukkan untuk motor RX King kayak Tiger, Supra gitu ya, yang rata-rata ukuran shock breakernya itu 340 mm ya. Nah, jadi rencananya shock breaker ini mau saya pasang di si blade nih, karena shock breakernya udah nggak enak, udah jeduk-jeduk gitulah. Ya maklum sih, soalnya karena motornya kan sering dipakai ngangkut beban berat ya, jadi ya wajar lah kalau shocknya cepet rusak gitu. Dan ini udah penggantian shock breaker yang keempat kali selama saya punya motor blade ini ya. Jadi selama 12 tahun ini si blade udah 4 kali ganti shock breaker nih dengan yang sekarang ini ya. Kenapa bisa sering ganti gitu ya, ceritanya ada di video saya sebelumnya ya lah. Nanti bisa dicek di beranda. Oke. Nah, sebelum dipasang di si blade, saya mau ulas dulu kenapa shocknya digantinya pakai DBS ini ya. Jadi untuk merek DBS ini buat saya ya, buat kelas yang kantongnya pas-pasan jadi pilihan utama ya kalau mau ganti shock breaker atau spare part aftermarket lah ya. Kalau dibandingin merek lain di kelasnya sih, DBS ini punya kualitas barang yang lebih baik ya. Kenapa bisa bilang gitu ya, karena saya udah pakai brand ini udah lama dan itu awet sampai sekarang. Kalau nggak percaya nanti di akhir video saya liatin ya. Terus ya juga rekomendasi dari teman-teman blader juga ya, kalau mau ganti selain yang orisinil bisa pakai merek yang DBS ini. Nah, tapi untuk sekarang ini saya mau unboxing dulu shockbreakernya, oke. Nah, jadi di dalam boxnya ini kita akan dapat aksesorisnya ini berupa, ini ada kunci L ya. Terus ada besi silinder juga ini yang kayak gini, dan terus ini ada bos-bosan 2 pieces untuk baut yang lebih kecil ya, untuk baut shockbreaker yang lebih kecil, jadi bisa diganti bosnya aja ya. Nah, oke, lanjut dulu ya, kita keluarin shockbreakernya. Nah, yang saya punya ini warnanya hitam merah silver ya. Kesan pertamanya sih ini kayaknya wah banget ya, shockbreakernya kelihatannya gitu gagah. Ukurannya kalau dilihat sepintas gini lumayan besar ya. Ini pernya juga full dari atas sampai bawah. Terus ini tabung shocknya sama asnya juga sepertinya kelihatannya gitu lebih besar deh, dibanding sama yang bawaan motor atau yang tipe-tipe lain gitu. Nah, untuk shock breaker ini dia itu posisi tabungnya di atas dan sepertinya bakal empuk nih kalau posisinya begini ya, dibanding posisi tabung yang di bawah gitu ya. Apalagi ini bahannya juga sepertinya bagus nih, kokoh. Finishingnya juga kelihatannya rapih ya. Nah, ini mantep nih pokoknya, untuk warnanya juga ini pas banget nih buat teman-teman blader kalau karena kan kalau blade Repsol itu warna shock breakernya yang bawaannya itu merah hitam silver juga ya. Jadi udah pas banget nih kalau mau dipasang di motor Honda Blade ya kan. Nah, tapi apakah bisa dipasang di Honda Blade? Oke, mari kita coba pasang ya, jangan kemana-mana. Nah, kalau dilihat sepintas gini, ini shockbreakernya hampir mirip-mirip ya tampilannya sama shockbreaker bawaannya si Honda Blade Repsol ini. Dari warnanya merah hitam silver gitu ya, samalah gitu kan ya. Nah, cuman ini sepertinya agak panjang ini yang dari shockbreaker DBS ini, tapi nanti kita lihatlah, saya bongkar dulu ya. Nah, terus ini juga
si besi yang bawah ini, bagian bawahnya ini kan buletannya agaknya lebih besar nih kalau dibandingin dari yang shockbreaker aslinya si Honda Blade. Apakah bisa gitu ya masuk gitu dipasang di si Blade ini? Ya udahlah, kita bongkar dulu lah daripada penasaran. Ini saya bongkar dulu shockbreakernya, oke. Nah, jadi bener ya, ini ukuran si TBS ini lebih panjang dari shockbreaker bawaannya si Blade. Ini segini, kurang lebih mungkin ada 1 cm atau 1,5 cm lah bedanya ya, beda panjangnya. Nih segini. Terus kalau tampilan sih hampir mirip-mirip ya, kayak yang ori si Blade kalau buat tampilan warna gitu. Terus ini untuk bos bautnya nih, yang di ini kalau yang bawahnya itu sama ya, tapi kalau yang atas ini kayaknya agak gede nih dari kalau yang DBS. Nah, soalnya kan ini bisa buat racking sama motor-motor gede ya. Kalau yang bawah ini sama. Nah, jadi ini kita coba dulu. Nah, ini baut shockbreakernya ya. Tuh, kalau yang ini pas. Kalau yang ini goyang. Oh, ini goyang nih, kegedean soalnya si bos ininya buat bautnya. Ini harus diganti. Nah, jadi kalau yang TBS Jet series ini udah disediain ya buat ganti bosnya. Ini udah disediain 2 pieces bos buat pengganti yang itu yang atas. Jadi kalau mau dipasang di motor bebek, bosnya tinggal diganti bos yang ini aja, yang 2 juga ini. Nah, ini ya, kalau di sini tuh, kalau ini pas. Nah, jadi ini nanti diganti yang atas ini bosnya sama yang ini. Kalau yang bawah mah nggak usah, kayaknya dia udah sama pas. Oh, udah pas, udah sama ini ya. Jadi ganti yang atasnya aja, yang ini aja. Ini diganti pakai yang ini ya. Oke, ini diganti, langsung kita pasang. Nah, teman-teman, ini setelah dipasang ternyata memang benar ya, feeling saya. Jadi si yang besi dia yang silindernya itu kegedean nih, jadi mentok ke dudukan ke cover rantai ini. Jadi si kopernya nempel ke gear. Kayak gini tuh, jadi seret. Kalau atasnya sih udah oke ya, ini udah mantep nih. Tuh, udah masuk. Memang belum dibaut sih. Nah, cuman masalahnya ini nih, yang bawah, bagian bawah ini mentok nih, soalnya ininya kegedean nih, jadinya ngepres ke si cover rantai ini. Nah, kalau yang sebelah kanan ini mentoknya ke plat dudukan buat cakram nih ya, mentok ke cakram bautnya dia, padahal sedikit lagi nih, tapi dia jadi nggak bisa masuk nih bautnya karena mentok. Oh, digeserin juga kayaknya nggak mungkin, dudukan cakramnya harus ngerubah-rubah atau dibos gitu kan, jadinya nggak enak. Bisa aja sih sebenarnya diakalin ya, cuman agak dipapas dikit gitu si bawahnya, si besi bawahnya yang dari shockbreakernya. Cuman sayang kalau dipapas gitu jadinya
gimana ya, ya kalau misalnya mau dijual lagi nanti jadi nilainya jadi turun gitu ya. Jadi gimana nih, sayang banget jadinya nggak bisa dipakai, padahal kalau bisa dipakai nih jadinya kelihatannya udah mantep nih, udah keren gitu, gagah ya. Tapi mau gimana lagi. Nah, untung aja nggak jadi dipapas nih. Kebetulan tetangga lagi perlu shockbreaker, dia mau ganti shockbreaker motor Supranya dan dibeli sama tetangga, untungnya alhamdulillah ya. Nah, kalau di Supra dia pas nih si DBS Jet Series ini. Bulatan besi yang bawahnya dia nggak mengganggu karena nggak ada cakramnya ya. Nah, lihat nih tuh, ini pas banget kalau untuk Supra. Ukurannya juga 340 pas ya. Nah, tapi jadi ini si Blade gimana nih, dia belum ganti shockbreakernya, harus cari lagi akhirnya. Oke lah, sampai sini dulu ya videonya, nanti saya sambung lagi. Sementara saya mau cari dulu shockbreaker yang cocok, yang pas ya buat si Blade nya. Jadi sampai ketemu lagi dan terima kasih.